Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semangat di dalam Tuhan, karena semangat itu selalu Dia karuniakan dalam kehidupan kita. Dan dengan semangat kita deklarasikan, raise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, supaya kita terus bangkit, bergerak di dalam Tuhan, dan berdampak bagi dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Tentu kita harus terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita juga terus memiliki ide yang baru, cara pandang yang baru, cara hidup yang baru di dalam iman kekristenan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 22. Matius pasal 22, kita lihat ayat 1 sampai ayat 14. Namun kita akan membahas beberapa ayat yang terakhir saya bacakan ayat 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya berikan judul untuk renungan kita pada waktu kesempatan yang indah ini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Judul ini terambil dari ayat firman Tuhan, dan kita juga temukan ayat ini ada dalam pasal yang sama, ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Judul banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih ini dimaksudkan kepada setiap orang-orang Kristen yang sebenarnya banyak datang sebagai mengaku umat Kristen di hadapan Tuhan, tapi dikatakan bahwa pada akhirnya itu sedikit yang terpilih, sedikit yang masuk dalam kerajaan surga. Mengapa demikian, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Oleh karena itu kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Meskipun kita tidak bahas ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu, karena banyak sekali juga pembahasan. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai ayat 14, banyak di sana bagian kebenaran firman Tuhan, bagian interpretasi yang dapat kita temukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam pembelajaran Matius pasal 22. Dan dalam bagian observasi, Matius pasal 22 ini memberikan pelajaran penting dalam kehidupan kita, di mana kita dapat melihat bahwa ada perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang perihal kerajaan surga. Bahwa kerajaan surga seumpama seorang raja mengadakan perjamuan kawin anaknya, dikatakan. Oleh karena itu kita masuk dalam bagian interpretasi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Di sana di ayat yang kita baca ayat 11 dan 12 dikatakan bahwa ketika raja itu masuk bertemu dengan tamu-tamu di dalam ruang pestanya, raja itu melihat bahwa ada seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Dia tidak memakai pakaian pesta. Dan ketika raja ini melihat, tuan pesta ini melihat orang tersebut tidak mengenakan pakaian pesta, dia pun tidak berdiam diri. Raja ini melakukan dialog, berbicara kepadanya. Raja itu bertanya, "Mengapa engkau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta?" Dia melakukan pertanyaan, tidak membiarkan saja, namun bertanya kenapa tidak memakai atau menggunakan pakaian pesta dalam menghadiri acara tersebut, undangannya ya. Sudah bagus Bapak Ibu, orang tersebut menghormati undangan raja yang mengundangnya untuk datang ke pesta tersebut. Tapi ada satu hal yang berbeda dengan tamu undangan lain. Dia tidak mengenakan baju pesta, oleh sebab itu ditegur oleh tuan pesta, oleh raja tersebut. Nah, satu hal yang kita lihat lagi di ayat 13, ketika raja ini menegurnya, menyapanya, mengapa dia tidak menggunakan pakaian pesta, apa respon dari orang tersebut? Dikatakan bahwa tetapi orang itu diam saja, ayat 13. Orang ini diam saja. Tidak ada pembelaan, tidak ada respon yang dia lakukan, diam saja. Oleh karena itu, saya dan Bapak Ibu Saudara
belajar tentang bagian aplikasi. Dari 2 ayat ini kita menemukan beberapa kebenaran yang juga kita dapat renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam pengiringan kita kepada Yesus Kristus, mengakui diri kita umat Kristen, penganut ajaran firman Tuhan, yaitu ajaran Kristen yang mengimani bahwa firman Tuhan adalah pribadi Allah dan kita harus tunduk taat kepada firman Tuhan. Hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita adalah perihal iman yang hidup. Iman yang hidup adalah iman yang dapat dilihat oleh orang lain dan tentunya oleh Tuhan. Iman yang hidup, ya, yang dilihat dari segi tatanan kehidupan setiap hari. Setiap hari ada cara hidup yang berbeda dari hidup yang kemarin. Ada cara hidup yang baru dari hidup yang sudah lalu. Itu kita harus perhatikan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak memperhatikan cara hidupnya. Dia sudah mengakui dia seorang Kristen, pengikut Kristus, tapi tidak memperhatikan cara hidupnya, perihal imannya. Iman itu berbicara ya tentang tatanan hidup kita setiap hari, berbicara tentang cara hidup kita setiap hari. Dan jangan sampai Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, raja di sini adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pesta itu, pemilik pesta itu. Datang, Yesus Kristus datang kali yang kedua dan tidak melihat iman yang hidup, yang bertumbuh. Perubahan hidup dalam kehidupan kita, umat-umat Kristen yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan kita berkata saya mengikut Kristus. Dan bukan hanya menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, namun sebaliknya, kita yang menghadap Tuhan lebih dulu, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita akan berakhir di dunia ini, kapan kemah tubuh kita dibongkar oleh Tuhan. Bisa jadi waktu Tuhan datang kali kedua belum tiba, tapi kita yang sudah berakhir masa hidup kita di dunia ini. Apakah selama hidup kita mengenakan baju pesta tersebut atau tidak? Nah, baju pesta yang dimaksudkan adalah perubahan cara hidup seseorang Kristen di hadapan Tuhan ketika kita mengakui bahwa kita percaya dan kita mengikuti Yesus, rajin beribadah dan kita beribadah ke gereja, tetapi cara hidup kita tidak mengalami perubahan. Ketika kita hidup di luar kebenaran, hidup dalam dosa masih saja tetap sama. Itu artinya kita tidak mengenakan baju pesta. Ketika masuk dalam kerajaan Allah, ada syaratnya, yaitu kenakan baju pesta. Baju pesta adalah cara hidup kita, harus mendandani diri kita dengan cara hidup yang baru. Kita harus mengalami lahir baru. Dan dikatakan ketika kita didapati tidak ada iman yang hidup, artinya tidak ada perubahan hidup atau pertobatan yang sungguh-sungguh, ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya kita masih menggunakan baju yang lama. Kita tidak menggunakan selain menggunakan baju pesta. Baju pesta artinya hal-hal yang indah yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Hidup berperilaku sesuai apa yang Kristus inginkan. Standar kelakuan kita adalah standar firman Tuhan. Kalau kita masih hidup di luar kebenaran, berarti kita tidak memakai baju pesta itu. Baju yang layak adalah baju yang berhiaskan kebenaran. Artinya cara hidup kita yang dilihat orang adalah hidup yang benar, hidup yang mengalami perubahan, hidup dalam pertobatan, tidak lagi hidup di dalam dosa. Dan ayat selanjutnya dikatakan, ya tadi kita sudah belajar bahwa ketika raja itu datang menyapanya, ya di sini kita belajar. Raja itu datang menyapa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian berkata, saya seorang Kristen, saya pengikut Kristus, Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Dia memberikan kita masa, Dia memberikan kita waktu, kesempatan hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, bahkan tahun berganti tahun,
Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita mengenakan baju pesta itu, mengenakan kehidupan yang baru di hadapan Tuhan, memberikan waktu untuk kita memperbaiki pola hidup kita, tatanan hidup kita setiap harinya, sehingga terlihat bahwa ketika kita berkata kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ada iman yang hidup, artinya perubahan hidup dalam hidup kita. Dan bukti kebaikan Tuhan memberikan kita waktu, di waktu-waktu yang kita nikmati itu, Tuhan datang menyapa kita seperti Dia menyapa orang tersebut. Dia menyapa kita melalui firman Tuhan, karena pakaian yang baru itu adalah firman Tuhan yang mendandani hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Namun ketika kita diam, padahal kita dengar, kita tidak rise up, kita tidak bangkit, kita tidak bergerak, maka tidak akan ada dampak apapun yang kita alami dalam diri kita sendiri. Bahkan tidak ada dampak yang dilihat oleh Kristus, dilihat oleh orang lain. Sebagai buah iman kita, kita tidak kenakan baju pesta, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di luar kebenaran. Kita mendengar firman Tuhan, tapi kita enggan, bahkan berat untuk berubah. Firman Tuhan sudah diperdengarkan, disampaikan oleh Tuhan melalui Alkitab yang kita bisa baca secara pribadi, disampaikan oleh Tuhan. Tuhan menyapa kita melalui hamba-hamba Tuhan, melalui mimbar-mimbar dalam ibadah disampaikan firman Tuhan. Namun banyak orang yang masih kekeh berpegang teguh kepada pendiriannya, aku mau seperti ini. Ya, aku mau seperti ini karena dia seperti itu. Tidak mau melakukan pemberesan hidup. Masih memelihara kepahitan, masih dendam, masih marah, berkepanjangan kepada orang lain, masih hidup kecewa. Buat apa menyimpan sampah dalam hidup kita, Bapak Ibu? Kenakan baju pesta supaya kita terlihat indah, supaya kita juga nyaman hidup di dunia ini. Ketika kita mengenakan kebenaran itu, baju pesta yang sesungguhnya, yang membuat kita cantik, indah, baik dipandang orang lain, terlebih mulia dipandang Tuhan, dan layak masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu kerajaan surga. Ketika Tuhan panggil kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, kita didapati iman yang hidup. Dalam hidup kita hidup dalam pertobatan, sehingga di balik kematian kita hidup dalam kekekalan, bukan hidup dalam kekekalan dalam penghukuman. Sebab orang ini yang diam saja, tidak ada rise up, tidak ada perubahan dalam hidupnya, tidak berubah, tidak berusaha bangkit dan meninggalkan dosa-dosanya, ya. Dikatakan di ayat 13, pada akhirnya Bapak Ibu, ya, dikatakan oleh raja ini, tangkap orang ini. Dia menyuruh hambanya menangkap, ikat tangan dan kakinya, campakkan dia ke tempat yang paling gelap, di sana terdapat kertak dan retak gigi. Bapak Ibu bisa baca kembali ayat itu. Di sana akan terjadi ratap dan kertak gigi, dikatakan. Ada penghukuman. Kertak gigi itu orang menahan penderitaan sakit sampai bunyi gigi ya bergetar. Tapi lara atau sakit itu tidak akan pernah berlalu karena penghukuman itu kekal sifatnya. Oleh karena itu, selagi ada kesempatan Bapak Ibu Saudara, mari jangan tinggal dalam zona nyaman kita, hidup di luar kebenaran. Segera perbaiki hubungan kehidupan kita dengan keluarga, dengan orang lain, dengan sesama kita. Atau perbaiki hubungan pribadi kita yang orang lain mungkin tidak lihat dosa-dosa kita. Kita masih sering menipu, sering berbohong, sering mencela orang lain, menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain demi diri sendiri. Karena banyak orang yang menyangka bahwa dengan mencela orang lain, orang itu akan senang dengan dirinya atau pro kepada hal yang tidak benar, maka dia akan mendatangkan keuntungan. Salah, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan, Tuhan, mengapa aku tidak masuk dalam kerajaan Allah? Bukankah aku telah melayani Engkau? Bukanlah aku telah setia mengikuti beribadah kepada Engkau? Bukan demikian Tuhan bilang. Tetapi orang yang mau mengikuti firman Tuhan, tidak hidup dalam keegoisan hidupnya, itulah yang layak masuk dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan berkenan. Kenakan baju pesta, yaitu kebenaran firman Tuhan yang indah, yang dapat mendandani hidup kita. Orang lain dapat menikmati hidup kita yang penuh kemuliaan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian baik pemulihan masalah keluarga atau kesembuhan, mujizat yang Tuhan lakukan dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama mengucap syukur dalam doa atas kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-umat-Mu yang lemah ini Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus menggerakkan hati kami, menggerakkan pikiran kami, agar kami tidak keras hati Tuhan. Ketika kami sudah masuk di dalam undangan-Mu, menyatakan diri kami pengikut Kristus, tetapi kami masih hidup di dalam dunia yang lama, hidup lama kami tidak berubah. Tolong kami, sadarkan kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami mengenakan pakaian yang baru, mengenakan hidup yang baru, sehingga kami berkenan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, kami tidak pernah tahu akhir hidup kami, tetapi Engkau sendiri yang mengasihi kami. Tuntun kami untuk melakukan kebenaran-Mu, hidup dalam hidup yang baru, meninggalkan pola hidup yang lama ya Tuhan. Terima kasih, tunjukkanlah kepada keluarga GPD LSAD Magelang jalan-Mu ya Tuhan, supaya keluarga GPD LSAD Magelang hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hati keluarga GPD LSAD Magelang untuk takut akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.